Demokrasi liberal. Iya. Aku tahu itu. Padahal cuma pengertiannya. Cocok yang mana itu? Saya belum jelaskan. A few moments later. Nah, sistem liberal adalah suatu sistem demokrasi pemerintahan di mana sebuah parlementer memiliki peran penting dalam pemerintahan. Adapun sistem pemerintahannya Nah, sistem pemerintahannya diawali pada tahun 1949 sampai 1950, di mana pemerintahan memiliki dua sistem pemerintahan yang berbeda. Yang pertama, sistem presidensial dan sistem parlementer. Pada tahun 1950 mengadopsi sistem parlementer. Nah, pada demokrasi liberal juga, di situ merupakan zaman di mana banyaknya kabinet. Dan kabinet yang terbentuk ada 7. Yang pertama yaitu Kabinet Natsir yang didirikan pada 6 September 1950 dan berakhir pada 21 Maret 1951. Kabinet yang dibentuk kedua yaitu Kabinet Sudirman yang dibentuk pada tanggal 26 April 1951 dan diakhiri pada tanggal 3 April 1952. Kabinet yang ketiga merupakan Kabinet Wilopo yang dibentuk pada 3 April 1952 dan diakhiri pada 3 Juni 1953. Nah, kabinet yang keempat merupakan Kabinet Ali I yang dibentuk pada 31 Juli 1953 dan diakhiri pada 12 Agustus 1955. Nah, kabinet yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap yang dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 dan diakhiri pada 3 Maret 1956. Kabinet yang keenam adalah Kabinet Ali II yang merupakan lanjutan dari Kabinet yang Ali pertama yang dibentuk pada tanggal 20 Maret 1956 dan diakhiri pada tanggal 4 Maret 1957. Kabinet yang terakhir adalah Kabinet Juanda dibentuk pada 9 April 1956, diakhiri pada 5 Juli 1959. Di dalam demokrasi liberal juga terdapat sistem kepartaian. Tujuan dibentuknya parpol yaitu untuk memperoleh ribut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Adapun partai politiknya yaitu 1. Partai Politik Nasional Indonesia, yang kedua Masyumi, yang ketiga Partai Buruh Indonesia, yang keempat Partai Komunis Indonesia, yang kelima Partai Politik Republik Indonesia, yang keenam Partai Kristen Indonesia, yang ketujuh Partai Sosialis Indonesia, yang kedelapan Partai Rakyat Sosialis. Di dalam partai politik juga memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yaitu sejumlah partai cenderung mengutarakan kepentingan kelompoknya dan bukan kepentingan rakyat banyak. Adapun dampak positifnya yaitu demokrasi berjalan dengan baik, rakyat bebas bersuara, inspirasi rakyat mampu menciptakan suatu partai, adanya opsisi antara partai satu dengan partai yang lainnya. Setelah adanya partai politik, maka ada juga pemilu, yaitu pemilu adalah memilih anggota parlemen atau DPR dan konstituante, di mana lembaga yang diberi tugas atau wewenang untuk melakukan setiap perubahan konstitusi terhadap negara. Adapun kekurangan dan kelebihan antara pemilu yaitu kekurangan yang pertama adalah kritis ketatanegaraan yang mendorong lahirnya dekret presiden pada
Kemudian kelebihannya antara lain yaitu tingkat partisipasi rakyat yang sangat tinggi. Yang kedua itu presentasi suara yang sangat signifikan. Yang ketiga antara lain pelaksanaannya berjalan dengan tertib, aman, dan disiplin. Pelaksanaannya itu dibagi menjadi dua, yaitu pelaksanaan pertamanya yaitu pemilu atau memilih anggota DPR pada 29 September pada tahun 1955. Yang kedua itu pelaksanaan kedua yaitu pemilu atau memilih anggota konstituante yang diselenggarakan pada 15 Desember pada tahun 1950. Setelah selesainya pelaksanaan pemilu, dikeluarkannya dekret presiden. Dekret presiden adalah peristiwa bersejarah dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 5 Juli 1959. Isi dari dekret presiden ini ialah membubarkan konstituante, kembalinya Undang-Undang Dasar 1945, dan membentuk MPR dan DPRS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setelah dekret presiden, kita akan lanjut ke sistem ekonomi nasional. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Yang pertama itu adalah Bunting Syafruddin. Kebijakannya itu adalah pemotongan nilai uang, dan tujuannya itu adalah untuk mengatasi krisis ekonomi. Yang kedua adalah gerakan Benteng, memberi peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha. Tujuannya itu adalah untuk membatasi impor barang. Yang kedua, memberikan bantuan dalam bentuk kredit. Yang ketiga adalah menumbuhkan dan membina wira swasta. Dan yang terakhir adalah mendorong impor Indonesia. Yang ketiga adalah sistem ekonomi Alibaba. Pengusaha dan pribumi diwajibkan memberikan dan tanggung jawab pada tenaga Indonesia. Tujuannya itu adalah untuk memajukan pengusaha pribumi. Yang keempat, rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Dibentuk pada masa Kabinet Ali II, disusun pada bulan Mei 1956. Tujuannya itu adalah untuk mendorong munculnya industri besar. Dan yang terakhir, kebijakan nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi adalah proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Setelah membahas sistem ekonomi nasional, kita lanjut membahas sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah permasalahan yang dihadapi pemerintahan Indonesia yang mencakup permasalahan jangka pendek dan jangka panjang. 1. Permasalahan jangka pendek. Permasalahan jangka pendek yaitu tingginya jumlah uang beredar dan tingginya biaya hidup. Yang kedua adalah permasalahan jangka panjang, pertambahan penduduk dengan tingkat kesejahteraan hidup yang rendah. Untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, pemerintahan mengambil 3 kebijakan, yaitu melaksanakan industrialisasi, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi meningkatkan finansial ekonomi, dan membentuk Biro Perancang Nasional.